Oke, jadi apa namanya? Kemarin kita Senin lalu, 2 hari lalu membahas tentang dinamika benda titik ya. Bagaimana jadi dinamika khusus yang kita pelajari untuk level Anda itulah mekanika Newton ya. Jadi terkait dengan hukum Newton tentang gerak kita udah bahas kemarin ya, bahwa jadi kalau kita membahas untuk fisika dasar ini adalah kinematika Newton, di mana partikel di alam semesta itu diasumsikan atau diasumsikan bahwa dia adalah partikel titik. Jadi kalau partikel titik itu lintasannya berupa kurva dan dia 1 dimensi. Ya. Jadi nanti ketika kita menggambarkan misalkan benda yang punya dimensi, tentunya ada kita bagian yang meninjau, ya secara umum kita meninjau dari di titik pusat massa plus ada terkait dengan koreksinya gitu ya. Berapa jarak, misalkan berapa jarak dari titik dari ketika kita tinjau dari pusat massanya gitu ya. Itu nanti biasanya ada koreksi dengan apa namanya gambar energi nanti. Nah, jadi untuk kita sekarang ini kita membahas hukum Newton tentang gerak kemarin ya. Jadi ada kasus statik. Ya. Kasus statik itu Oke, jadi kasus statik itu adalah dia setimbang itu artinya dia diam atau bergerak lurus beraturan ya. Atau dengan kata lain kecepatannya konstan. Dan hukum 1 Newton ini tentang gerak itu mendefinisikan apa yang disebut dengan kerangka inersial. Jadi kerangka inersial itu adalah kerangka dia diam sama lain atau salah satunya bergerak dengan kecepatan konstan. Kedua ya, jadi gambaran dinamik ya, bahwa ketika sebuah benda atau partikel itu dipercepat ya, maka jumlahan gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sebanding dengan percepatannya ya, dikalikan dengan m, di sini m-nya bisa dari 0 ya, dengan alasan yang kemarin kita sudah bahas ya. Jadi m di sini disebutnya massa inersia. Jadi massa inersia itu adalah massa yang diperkenalkan oleh hukum gerak, oleh hukum Newton tentang gerak. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa ada yang disebut namanya dalam fisika itu prinsip ekivalensi gitu ya, bahwa massa inersia itu sama dengan massa gravitasi. Jadi artinya kita menyebut massa di sini, massa inersia di sini dengan massa gravitasi itu tidak dibedakan, jadi sama saja karena ada prinsip ini. Dan saya lupa Edvos itu kalau tidak salah awal abad sekitar abad 18 ya, tahun 18 berapa gitu, itu menguji prinsip ekivalensi gitu, didapatkan bahwa selisih antara massa gravitasi dengan massa inersia ya mutlaknya diambil itu ternyata sekitar 10 pangkat minus 8. Jadi artinya kalau saya punya benda 1 kilogram, misalnya 1 kilogram bawang gitu ya, atau besi atau tahu atau tempe, massa inersianya itu kurang lebih perbedaannya 10 pangkat minus 8 ya kurang lebih. Jadi misalnya 1 kilo berarti 1 kilo plus minus 10 pangkat minus 8 kilo. Jadi sampai. Kemudian yang ketiga adalah prinsip aksi reaksi. Hukum aksi reaksi. Jadi aksi reaksi ini itu biasanya harus minimal 2 benda dan gaya aksinya itu dengan reaksinya itu adalah minusnya, artinya dia berlawanan arah dan besarnya sama gitu ya. Tapi dia harus bekerja pada 2 benda yang berbeda. Kalau kita udah bahas ini contohnya. Jadi kemarin kita bahas beberapa contoh. Ini adalah kasus statis gitu ya. Jadi pertama contoh 1 tentang balok, kemudian balok bertumpuk bagaimana, kemudian kita membahas lagi tentang tegangan tali gitu ya, kemudian ada tegangan tali yang seperti ini, kemudian ada lagi tegangan tali yang istilahnya dibuat satu gitu ya, kemudian terakhir ada tali yang bentuknya seperti ini di contoh 6 ya, dia dipisahkan ada vertex di sana. Kemudian yang ketujuh ya, contoh 2 benda seperti ini. Oke, nah sekarang kita membahas tentang
contoh dinamisnya itu seperti apa ya? Jadi contoh yang pertama dinamis itu misalkan sama seperti yang kemarin ya, bukan hal yang analog, jadi saya misalkan ada balok bermasa M gitu ya. Ini lantainya licin, dan dia saya tarik, atau saya dorong atau saya tarik lagi, sama aja. Maaf. Sebesar gaya F. Ya ini bisa ke kiri atau ke kanan, misalnya ke kanan. Oke, nah kita udah tahu di sini kalau di lantai licin, ketika benda bermasa M itu saya dorong, kita udah tahu rumusannya bahwa jumlahan gaya yang bekerja pada benda ini itu adalah F. Ya. Dan dia pasti bergerak, ya, dipercepat dengan percepatan A. Jadi ini sama dengan M kali A. Jadi karena ini lantai licin, jadi gaya yang bekerja cuma ini aja. Sebenarnya ada gaya lain yang bekerja. Ini ada gaya gravitasi mg, ini ada gaya normal. Ya. Mungkin kalau ini saya sebut apa namanya, maaf, ini x, ini y, itu mungkin sigma fx. Jadi dia bergerak hanya secara horizontal, ya, dorong di sana. Jadi ini bergerak balok bergerak horizontal, gitu. Jadi dia bergerak sepanjang sumbu X, ya, sehingga dalam sumbu X di sini dia ada percepatan A, gitu. Sehingga jumlahan gayanya pada sumbu X gitu, itu sama dengan F, yaitu gaya yang kita berikan, gaya dorong yang sama dengan M kali A. Nah, kemudian karena dia itu bergerak hanya sepanjang sumbu X, jadi sigma FV-nya itu sama dengan 0. Ini Anda tahu bahwa ini adalah M dikurangi MD sama dengan 0. Ada pertanyaan? Maaf Pak, itu Algi Firtliansyah masih di waiting room. Tadi laptopnya nge-lag. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak tentang hal ini? Jelas Pak. Cukup jelas? Oke. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini misalkan ada dua benda ya. Ini misalkan masanya M besar, ini M kecil, kayak dorongnya ke sana. F gitu. Lantai licin ya. Lantai licin. Nah, kalau untuk dua benda ini gimana menganalisanya? Alif Ahmad. Ya Pak.
Nah, kalau untuk fase dua benda gimana cara menganalisanya? Kenapa Pak? Mohon maaf Pak, agak kurang jelas sih saya. Apa yang harus Anda lakukan untuk kasus ini, kasus dua benda? Menjadikan keduanya jadi satu Pak, maksudnya bebannya jadikan satu. Bukan. Siti Ayu Soleha, Iya, Pak. apa yang Anda lakukan untuk menganalisa ini? Yang pertama kali dilakukan. Mungkin sama, Pak. Bebannya ditambah jadi M kecil tambah M besar gitu, Pak. Dari Kayla, dari Kayla, Ya, Pak. apa yang pertama yang dilakukan untuk sistem ini? Di digambar dulu, Pak, arah gayanya. Kayak W, N. Di apa namanya? Anda bilang tadi di apa? Digambar dulu arah gayanya. Apa sih? Saya kayak berat. Gaya. Yafi Amri, Ya Pak, itu dianalisis satu-satu gayanya, terus ada gaya normal antar bendanya juga ya Pak, kalau nggak salah. Habis itu nanti setelah dianalisis semuanya bisa disatukan analisis antara semuanya itu gimana maksudnya? gimana Pak? Maksud Anda dianalisis semua itu maksudnya apanya? Ya ada gaya berat, gaya normal. Nah, yang pertama kali dilakukan sebelum itu apa? Ini kan kasus dua benda. Ingat kemarin saya juga udah bilang, kalau untuk kasus dua benda yang harus Anda ingat itu apa pertama kali? Ya sih Pak, nanti ujung-ujungnya kalau saya sih disatukan massa kedua bendanya. Sultan, Iya Pak, apa yang Anda lakukan pertama kali? analisis gaya kontak antara dua balok itu Pak. Daifa Nadine. Ya, Pak. Yang pertama kali dilakukan apa? Mungkin gambarnya dipisah, Mungkin, ditinjau satu-satu. Apa yang harus dilakukan? Ditinjau satu-satu. Ya, seperti yang Anda bilang tadi, ini kan ada dua benda. Anda tinjau satu-satu, jangan digabungkan. Ya, itu hal yang keliru seperti itu. Sebenarnya sih nggak masalah, asal Anda benar menganalisanya. Tapi pada umumnya Anda salah. Jadi kita satu-satu, misalkan pada M besar dulu. Oke. Gaya bekerja tentunya di sini adalah F. Apalagi? Gaya berat, Pak, ke bawah. Ya, gaya W1, Pak. Misalkan M kali G, apalagi? Gaya normal. N Ke ke atas. ke atas. Apa nih, berapa apa gaya normalnya? Gaya normal terhadap apa? Halo? Gaya normal antara balok M besar dengan lantai, arahnya ke atas, dan gaya normal antara balok M besar dengan M kecil, arahnya ke kiri, Pak. Ya, good. Ya, saya sebut aja M prime gitu ya. Supaya bisa dibedakan. Jadi yang paling mudah kita menganalisa ya sigma Fy sama dengan 0. Oke. Atau sigma Fy itu sama dengan N dikurangi M besar G sama dengan 0 ya. Karena dia bergerak bergerak ke arah sumbu X, jadi sumbunya tidak.
Jadi yang di sini adalah sigma fx. Sigma fx itu apa aja? Di sini adalah f dikurangi m prime sama dengan m kali a, gitu ya. Nah, a-nya itu arahnya ke sana. Oke? Oke, Pak. Ya, ada pertanyaan nggak? Oke. Kemudian yang kedua, itu analisa balok pada analisa balok yang kecil. Ya. Jadi ini sebut saja ini ada gaya berat M kali G, kemudian ada sebut aja M1 gitu ya. Kemudian di sini ada reaksi dari persentuhan antara balok M besar dengan M kecil. Ya. Jadi ini sama, ya jadi sigma Fy itu sama dengan N1 kurangi M kecil kali G sama dengan 0. Sedangkan sigma Fx itu adalah N prime sama dengan M kali A. Ini saya lupa ada yang menjadi catatan ya. Kalau pengerjaan seperti ini, artinya apa? N prime itu selalu ada. Oke, jadi dia menempel, bukan menempel sih. Jadi sebenarnya kalau pengerjaan seperti itu ada asumsi kedua balok selalu ya istilahnya dalam tanda kutip menempel gitu ya. Bukan menempel pakai lem, bukan menempel ketika didorong dia terus menempel gitu. Kedua balok itu atau dalam kurung bergerak bersama-sama. Nah, akibatnya apa? Akibatnya percepatannya sama. Percepatan A sama. Setiap saat. Oke? Ada pertanyaan dari sini? Kalau dia itu tidak selalu menempel, jadi kadang suka maju belakang, itu artinya gaya normalnya tidak konstan, tergantung pada waktu, kadang ada, kadang tidak. Dan percepatannya itu tidak sama antara balok M besar dengan balok M kecil. Jadi kalau dia bergerak bersama-sama, berarti percepatannya sama. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pak, Ya. bertanya, kalau misal beloknya itu, kan itu numpuknya ke samping ya Pak? Maksudnya berjejeran itu yang contoh ini. Nah kalau beloknya itu numpuk jadi atas bawah gitu, Ya, itu berarti A-nya tetap sama ya? Nanti akan kita bahas. Tenang dulu. Nah, Itu akan baik, kita Pak. bahas. Ya. Sekarang dari sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. kalau misalkan di situ diketahuinya bidang kasar, berarti kan ada gaya Ya. gesek antara benda bermassa M besar sama M kecil pasti beda kan ya Pak? Kalau apa maksudnya? Kalau apa? Kalau ada gaya, kalau lantainya kasar kan ada gaya gesek. Ya. Gaya gesek yang dialami sama benda bermassa M besar sama benda bermassa M kecil tuh bakal beda kan Pak? Iya, beda.
Tapi yang penting begini, dia memang istilahnya nanti akan kita bahas ya, mungkin minggu depan ya. Jadi kalau untuk dia itu ada gaya gesek, dia pastinya gaya geseknya akan berbeda karena kan gaya gesek yang untuk antar pramuka ini kan bergantung pada gaya normal kan. Cara gaya normal kan bergantung pada massa ya. Jadi tentunya dia berbeda. Nah terus asumsi ini tetap dipakai. Jadi kalau dia itu bergerak bersama-sama alias menempel, sepanjang pergerakan dia punya percepatan yang sama. Itu aja walaupun dia itu gaya geseknya berbeda, tapi asumsi kedua balok itu bergerak bersama-sama itu masih kita pakai biasanya. Sehingga percepatan A-nya itu bisa sama. Begitu. Ada lagi yang lain? Halo, halo. Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Oke, ada lagi yang lain nggak? Tidak ada. Oke, good. Di sini ada pertanyaan ya? Oke. Pak, Ya. misal kalau Contoh yang lain ya apa? saya izin tanya ya Pak. Ya. Misal kalau bendanya itu kayak dikasih tali gitu loh Pak, intinya kayak ditarik terus di antaranya itu tuh ada talinya tuh, berarti peninjauannya masih kayak biasa. Ya, oke. Nanti itu akan saya bahas, tenang, tenang. Itu di contoh kedua, contoh ketiga ya. Contoh ketiga. Sekarang pakai tali, menurut teman Anda pakai tali. Yang ketiga, ini contohnya. Nah, ini ada benda bermassa M besar sama dia dihubungkan dengan tali oleh M kecil, kemudian ditarik gitu ya. Sebesar gaya F. Nah, ini juga sama, tapi ini ada asumsi juga ya, asumsi yang mana tadi ya? Nah, ini asumsi nih. Asumsinya nih saya ingatkan aja, saya copy ya. Copy. Ini kenapa enggak ini? Oke. Ya, jadi kalau untuk kasus benda dihubungkan dengan tali, ya seperti di gambar ini asumsinya masih dipakai. Ya. Jadi massa tali itu dianggap sangat kecil atau tidak bermassa, dan panjang tali tidak berubah ya, sepanjang pergerakan. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya kedua benda ini dia punya percepatan yang sama. Gitu. M besar dan M kecil bersama. Artinya apalagi bahwa benda M besar dan M kecil itu bergerak bersama-sama karena dia punya percepatan yang sama. Oke? Nah, analisanya itu juga mirip dengan yang di atas. Kita tinggal menganalisa benda di M besar. Sama seperti biasa, ini adalah M, ini adalah M besar G, kemudian di sini ada kayak tegang tali gitu ya. Kayak tegang tali. Jadi sama, jadi seperti ini jumlah sigma Fy itu sama dengan N dikurangi M besar G itu sama dengan 0. Sigma Fx itu adalah yang bekerja di sumbu X itu apa?
Cuma T aja kan ya. Ini sama dengan M kali A. M kali A. Kemudian kalau yang di benda M kecil gimana? Benda M kecil sama, ya analog lah gitu. Jadi ini ada F, kemudian di sini ada T gitu. Jadi kan tiap T di sini itu bekerja pada benda yang besar, sedangkan T di sini itu bekerja pada benda yang kecil. Di sini ada N1, di sini ada lagi M kecil kali. Sehingga nanti jumlah ininya, Fx-nya, maaf, ya Fy-nya dulu deh yang paling mudah. Fy itu sama dengan N1 dikurangi Mg sama dengan 0. Oke, sigma Fx itu sama dengan F dikurangi T sama dengan M kecil kali A. Sehingga nanti didapatkan F di sini itu sama dengan M besar tambah M kecil kali A. Ini juga sama yang di kasus ini, nanti juga akan Anda dapatkan bahwa apa tadi? F di sini juga sama ya. Besar plus M kali A. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau tadi kan kalau tidak salah talinya itu karena masanya kecil sehingga dianggap 0 ya, Pak ya, kalau tidak salah tadi. Masa talinya kecil aja. Masa tali. Masa tali ya. Ya, itu berlaku dalam setiap kondisi atau mungkin kalau misalnya talinya diketahui menggunakan baja misalnya, rantai baja, Nah, apakah berbeda itu lagi? perhitungannya beda lagi nanti. Oh, oke Pak. Ya, ini untuk level fisika dasar loh. Kalau Anda pakai talinya bermasa, ya itu berarti dia ada massa di sini kan. Berarti ini juga punya percepatan gitu. Itu aja. Maaf, punya gaya misalnya yang bekerja di sini. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, yang paling mudah gini, ini pertanyaan bagus juga, tapi ini biasanya saya nggak tahu apa dikeluarkan hujan atau enggak ya. Jadi kalau misalkan talinya dianggap rigid, oke, tidak berubah, tapi dia bermassa. Misalkan tali itu punya massa. Ini pertanyaan bagus juga nih. Misal, saya tulis di sini. Jadi kasus ini ada sebetulnya kasus berapa ya? Kasus 3A lah ya, atau 4 lah ya, 4. Misalkan tali bermassa. Anda ambil misalkan masanya apa? MT misalkan ya, M tali gitu ya. Gitu. Nah yang terjadi apa? Jadi kalau talinya itu bermassa, talinya itu bermassa, tali di sini, ini tali gitu ya, massanya MT. Nah, tadi kan saya bilang ke Anda untuk balok yang bermassa M besar, ya, ini kan ada T di sini, ya, sebut aja ini adalah T1 gitu ya. Kemudian kalau yang di M kecil itu adalah T2 gitu ya. Jadi nanti di tali ini dia di sini berarti adalah T2, di sini adalah T1. Dia bergerak bersama-sama ya. Jadi artinya antara gaya tegang talinya di ujung-ujung tali itu tidak sama.
Jadi nanti di sini untuk tali khususnya, jadi yang di M besar analisanya mirip dengan yang di atas. Kalau untuk yang di sini itu berarti T2 dikurangi T1 sama dengan massa tali kali A. Itu aja paling ada tambahan ini. Sisanya sama di apa namanya di M besar itu kan berarti ada apa T1 sama dengan M besar kali A, sedangkan yang di sini itu ada F kurangi T2 sama dengan M kecil kali A. Nanti kalau Anda jumlahkan semua ini, nanti itu akan Anda dapatkan bahwa F itu sama dengan M besar tambah MT tambah M kecil kali A. Itu kalau untuk yang tali bermassa. Cukup jelas atau gimana? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan cukup bagus nih. Ada lagi yang lain pertanyaan? Satu hal lagi juga, ini bentuk seperti ini, itu diasumsikan tali itu rapat massanya homogen, ya, artinya dia konstan. Ada tambahan lagi sebenarnya. Jadi rapat massa tali itu konstan atau. Dan ini juga kita tinjau biasanya ya di titik pusat massanya ya. Biasanya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Ini ada contoh 4. Yang lain pertanyaan? Cukup jelas ya? Semoga nanti nggak boleh kerugian ini soal. Tambah gaya gesek sekalian. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Jadi kan bisa dibilang kalau tali ini bermassa itu kan bisa aja tali ini tuh benda tapi dia tuh tidak menyentuh bidang bawah kan, Pak ya? Tidak menyentuh apa? Tidak menyentuh bidang bawah. Ya. Jadi dia tuh ada sigma Fx-nya juga dong, Pak. Oh, dia tidak menyentuh bidang bawah ya. Ya kalau seperti ini kan tali itu kan cuma dia tegang kan gitu ya. Apa tali itu tegang? Iya, Pak. Jadi dia tidak menyentuh lantai maksudnya. Iya, tidak menyentuh lantai. Ya, kalau tidak menyentuh lantai ya berarti tidak ada yang sigma FY-nya. Oh, sigma FY-nya tidak ada, Pak. Ya tidak ada, kan tidak ada gaya normal terhadap lantai, jadi tidak bersentuhan. Tapi kan ada gaya berat, Pak. Oh iya, betul. Ya, berarti kalau dia itu ada, oh ya, oke, ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan dia ada gaya berat, apa yang mengimbanginya? Betul ya, pertanyaan yang bagus tuh. Jadi betul, jadi kalau misalkan ada tali, saya lupa bilangin ya. Ini berarti ada gaya berat, MTG gitu ya. Nah, apa yang mengimbanginya? Berarti yang mengimbanginya itu, di ujung-ujung ini berarti ada gaya, apa istilahnya ya? Ada gaya, dan itu gaya normal di sini. Gitu. Itu gaya normal apa ya? GN2 lah ya. Gitu. Jadi, kami sama-sama tegang ya. Jadi, yang mengimbangi ininya berarti sigma FY itu berarti sama dengan 2N2 dikurangi MTG. Ini sama dengan 0. Nah, berarti nanti, ya saya koreksi ya, berarti nanti untuk yang analisa yang horizontalnya itu berarti nanti dia terkait dengan ini, di ininya. Jadi ini ada M besar G, sama ada N ini ya. Di sini juga ada MG, di sana tuh juga ada. Ini saya sebut tadi apa? N prime ya.
atau N1 lah ya. Nah, berarti di sini berlawanan arah, berarti tinggal ke sini aja ke bawah. Ini adalah N2, ke bawah itu juga ada N2. Jadi nanti kalau sigma FE-nya ya tinggal ini aja. Berarti N dikurangi N2 dikurangi N besar G sama dengan 0. Untuk yang di sini, untuk yang apa namanya, yang N kecil berarti sigma FY-nya itu adalah N1 dikurangi N2 dikurangi N kecil G sama dengan 0. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, terima kasih atas itunya, koreksiannya. Ada lagi yang lain nggak? Bapak, maaf izin bertanya. Ya. Kan tadi di contoh 3 tuh diasumsikan kalau panjang talinya tidak berubah. Nah, kalau panjang talinya berubah-ubah gimana ya, Pak? Itu berarti percepatannya tidak sama antara yang besar dengan yang kecil. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya, dan juga yang tali ini kalau itu tidak sama ya, tidak apa istilahnya panjangnya berubah-ubah ya, berarti dia rapat masanya juga tidak konstan. Berarti T1 dengan T2 itu dia tidak konstan. Kalau dia itu tegang, tidak bertambah panjangnya rigid, itu berarti T1 dan T2 itu bisa kita lihat konstan. Begitu juga N2. Ada lagi yang lain? Pak mau nanya Pak. Ya. Tadi arah gaya N2 di masa yang M besar sama M kecilnya kenapa ke bawah Pak? Ya karena kan gini, ini kan jadi gini, ini gambaran fisis ya. Jadi di tali kan tadi saya bilang tali itu kan tegang, oke? Jadi kalau cuma ada gaya ininya saja, berarti nanti kan dia bengkok, oke? Jadi harus ada gaya mengimbangi supaya dia apa istilahnya bisa tegak gitu, bukan tegak siapa namanya? Tegang gitu loh, tegang, artinya tidak kendor, oke? Nah kalau dia itu tidak ada gaya N2, ini berarti dia sifatnya kendor, tidak tegang. Kalau misalkan dia itu apa tegang, itu berarti rasanya N2 yang mengimbangi gaya gravitasi. Oke? Dan juga kalau cuma ada gaya ini aja, ini kan berarti tali ini nggak nempel, dia akan jatuh ke bawah kalau cuma ada gaya berat. Jadi karena dia tetap apa namanya bergerak bersama-sama, berarti dia harus ada gaya normal di sini yang arahnya ke atas untuk mengimbangi gaya berat. Nah, kenapa diambil di atas itu fisis tadi saya bilang, karena ini terkait dengan ketegangan dari tali, tegang tali. Jadi agar supaya itu seimbang. Maka kalau ini ke atas kan bekerja pada tali. Kalau gaya N2 di sini yang ke bawah, dia bekerja pada, kalau di sini pada benda yang besar, yang di sini pada benda yang kecil. Sama arahnya ke bawah. Karena kan kita ambil di sini dia ke atas. Pak mau tanya Pak, Ya. kalau itu yang ini Pak, yang N2 ini berarti dia gaya normal ya Pak ya? Ya, gaya normal lah. Berarti ini kalau gaya normal itu betul kan Pak, kalau gaya normal ini tuh harus tegak lurus dengan. Jadi kalau misalkan tali gini kan, berarti kalau dia itu punya massa, ya, berarti dia kan ada gaya berat. Nah berarti di titik-titik di sini, di apa namanya, kita nyebutnya di vertex di sini, itu berarti gaya komponennya itu bukan hanya gaya tegang tali, tapi ada, ya kalau boleh saya bilang sih, kalau itu gaya tegang tali yang horizontalnya, sebenarnya bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak tepat juga dengan gaya normal ya, kita sebut itu apa ya? Ya ada gaya aja, gaya mungkin lebih cocoknya mungkin bukan gaya normal atau ya, mungkin gaya tegang tali tapi dia secara umum gitu ya. Jadi ada komponen yang horizontalnya, ada yang vertikalnya gitu. Ini maksudnya bukan gaya normal, maaf. Jadi seperti gaya tegang tali tapi arahnya vertikal gitu. So ini mungkin saya kasih catatan aja deh. Jadi N2. Berarti Pak, mau nanya lagi Pak, berarti betul ya kalau yang namanya gaya normal itu harus dia kontak langsung dengan bidang yang harus tegak lurus kan Pak ya? Ya betul, ya betul gaya normal seperti itu betul. Dia harus tegak lurus dengan bidang.
Kalau ini kan dia soalnya tidak terhapus dengan bidang. Iya, ya. Makanya ini Kasih Pak. sebetulnya N2 di sini kan ya apa komponen vertikal dari gaya tegang tali. Ya, ini lebih cocoknya ini sebenarnya, bukan gaya normal. Atau saya sebutnya T2 nggak apa-apa ya, mungkin T2 aja kali ya, supaya nggak bingung. Nanti kan juga saya kasih catatan gitu. Ini T2, jadi di sini saya ubah semua di T2. T2, T2, di sini juga sama. T2 nanti ini lagi maaf. Itu T3 maaf, karena T2 itu udah ada. Sorry. Sebut aja ini TV lah ya. TV tegangan tali yang komponen vertikalnya. Jadi ini TV namanya. Ini berarti TV. Ya, gitu. Apa lagi? Ada lagi pertanyaan lain? Oke. Nah, sekarang untuk kasus, ya ini sebenarnya untuk dua benda ya. Kalau untuk ada masa tali berarti apa namanya, istilahnya tiga benda ya. Tiga benda secara umum. Nah ini sebenarnya udah agak rumit ke ini ya, kalau tali bermasa ya. Ya kayak saya misalkan, kalau saya ngambilnya yang sederhana itu seperti ini aja misalkan. Ada 3 buah balok, ada M1, M2, M3 gitu ya. Ini arah F ke sana. Dan ini licin, masih licin lantai. Nah, jadi bisa sama. Jadi dia apa namanya? Ini kita untuk yang sigma efek saja ya, untuk yang horizontal saja ya. Analisa. Analisa gaya arah sumbu X, jadi horizontal. Jadi di M1 kita tahu itu ada gaya F, kemudian ada normal gitu ya. Normal 1, kemudian di M2 itu ada gaya N1 ke sana, kemudian ada gaya normal ke sana N2. Kemudian pada benda M3 gaya N2-nya ke sana. Jadi ini bukan yang tali ya, bukan ya. Tapi yang balok biasa lah gitu, M1, M2, M3. Jadi sama halnya seperti ini, yang tadi analog. Jadi F dikurangi N1 itu sama dengan N1 kali A. Gitu ya, dia bergerak bersama-sama. Kalau di sini adalah N1 kurangi N2 itu sama dengan N2 kali A.
Kemudian kalau di sini adalah N2 itu sama dengan M3 kali A. Nanti kalau ada jumlahkan semua, itu akan Anda dapatkan bahwa F besar itu tidak adalah N1 tambah N2 tambah N3 kali A. Kalau untuk banyak benda ya, misalkan 4, 5, 6 ya tinggal dijumlahkan aja. Berarti gaya dorongnya agar supaya dia itu bergerak bersama-sama, berarti F-nya itu harus sama dengan jumlah total benda dikali dengan A-nya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Cukup jelas ini? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya yang ditanyakan gaya kontak masing-masing balok, berarti memang harus ditinjau satu-satu ya, Pak ya? Iya. Jadi saya ini seperti ini, karena nanti untuk memudahkan Anda analisa. Karena soal itu biasanya tidak bertanya langsung F atau A-nya aja, tapi dia gaya kontak pada masing-masing balok, N1, N2. Ya berarti Anda harus menghitung analisanya satu-satu, gitu aja. Biasanya diketahui itu adalah gaya yang diberikan dengan total massa. Berarti nanti harus ada itu percepatan. Nah, menghitung gaya normal pada masing-masing balok ya berarti ya N1 dan N2. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Sebentar. Ini, oh, oke. Nah, sekarang Anda coba kita kuis ya. Kuis ini. Kita berarti kuis berapa ya? Saya lupa harus buka. Kita kuis. Bentar. MS Teams ya. Teams. Kita kuis keberapa biasanya? Kalau nggak salah 3, Pak. Kemarin 2. Ini kelas 10 kan ya? Udah lama juga ya. MS itu lama kalau banyak dipakai. Tapi nanya berapa lama kuisnya? Kuis apa ya? Pak, maaf Pak. Apa ya? Ini katanya Yafi Amri Pak tadi ke out Pak, kuotanya habis. Oke. Ya sudah. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kuis 2 berarti. Kuis 2. Kasusnya seperti ini.
Ini akan kita bahas, tapi yang kerjakan dulu biar supaya mikir. Ini yang kecil, ini ini yang besar, yang kecil, ya. Ini licin, lantai licin, ini juga licin. Kemudian gaya F-nya itu saya dorong ke sini. Ini maaf ya, kenapa betul sih? Oke, nah F gitu. Itu percepatannya. Oke, nah yang kedua itu ini yang katakanlah yang A gitu ya, yang B-nya sama ditumpuk juga. Tapi gaya F-nya ke sini. Licin, licin. Ini maksudnya permukaan antara yang kecil dengan yang besar itu licin ya, keduanya licin. Hitung percepatan. Ya silakan, soalnya ditulis ya. Dikumpulkan di MS Team ya. 15 menit lah ya. 15 menit. Berarti sebentar ini F10. Berarti kuis 1 ya, kuis 1 ya. Kuis 2 ya, kuis 2. Kuis 2. Menit ya. Oke, sudah. Kumpulkan di Teams ya. Oke, jadi karena tidak ada gaya yang bekerja pada yang horizontal, ini berarti jumlahan gayanya pada sumbu X itu 0. Oke. Jadi ini, tapi ini dengan catatan ini relatif terhadap lantai. Kenapa sih seperti ini? Oke. Sedangkan sigma FY ya itu adalah N dikurangi NG ini sama dengan 0. Karena benda bergerak tidak bergerak secara vertikal gitu. Jadi dia 0. Oke? Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Jelas, Pak. Jelas. Oke, good.
yang pertama. Nah, sekarang kalau benda M besar, gaya apa aja bekerja? Ya tentunya gaya berat. Kemudian ada gaya normal, sebut saja N1. Ada gaya normal yang N gini. Oke, ini juga soal analog, sigma Fx, bukan sigma Fx, sigma Fy itu sama dengan N1 dikurangi N dikurangi N besar G sama dengan mol. Oke, sedangkan sigma Fx itu adalah F di sini. Dari sini kan. Ini sama dengan M besar kali A. Jadi percepatan kayaknya tinggal dapatkan bahwa A di sini itu sama dengan F per M besar saja. Sekali lagi, ini adalah percepatan relatif terhadap lantai. Jadi kalau di sini relatif terhadap lantai, maaf. Jadi kalau di sini itu relatif terhadap lantai, A-nya 0, artinya tidak sama. Sebut aja ini adalah A1 lah ya. Ini sama dengan 0. Ini terhadap lantai. Tapi percepatan relatif M kecil terhadap M besar relatif M kecil terhadap M besar itu adalah minus A, di mana itu sama dengan minus F per M besar. Oke? Jadi ini yang Anda hitung semua nih. Baik dari A di sini, dan juga ini. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Ya, kenapa? Bukannya kalau yang dikasih percepatan massa yang di bawah, massa yang M besar, bukannya M-nya akan ngikutin juga, Pak, kalau permukaannya licin? Ya sekarang begini aja. Kalau dia itu mengikuti bersama-sama, itu kan berarti ada gaya yang menahan. Atau ada, sekarang begini aja, yang paling mudah. Sebelum itu kan intuitif Anda. Ya. Nah, dari rumusan Newtonnya, sekarang saya tanya, ada nggak gaya yang arahnya horizontal di M kecil? Pertanyaan saya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nah, udah. Berarti kalau nggak ada, artinya dia diam terhadap lantai, ya, tapi dia punya percepatan relatif minus A terhadap M besar. Kemudian kalau yang M besar, dia punya percepatan A sama dengan F per M, M besar maksudnya, itu relatif terhadap lantai, A-nya. Jadi kita di sini nggak pakai intuitif. Nah, nanti kalau kita ada kasus di mana permukaan antar baloknya itu kasar, di sini saya ganti kasar, di sini bukan licin. Nah, ini berarti ada di sini yang terkait dengan Fs. Jadi Fs sama dengan M kecil kali A. Kalau dia bergerak bersama-sama. Bergerak bersama-sama itu apa? Artinya percepatan
keduanya, percepatan keduanya, percepatan M kecil dengan M besar, itu sama relatif terhadap tanah. Kalau di sini, dia relatif terhadap tanah kan, karena dia memang tidak ada gaya horizontal di sini. Tapi percepatan relatif dia terhadap M besar, itu berlawanan, minus A. Gitu. Tapi terhadap tanah, terhadap lantai itu A1 sama dengan artinya ini diam. Jadi benda M kecil itu diam terhadap tanah, tapi bergerak dipercepat, berlawanan terhadap M besar. Ini Anda pikirkan dulu lah, ini memang mungkin rada abstrak ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan. Cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kita balik. Kalau di M kecilnya ada gaya. Dia ada gaya di sini. Sama seperti tadi, di atas ini ada gaya berat MG dengan N kan. Berarti sigma FY itu sama dengan N dikurangi M kali G sama dengan 0. Kemudian sigma Fx itu sama dengan gaya apa horizontalnya F yang diberikan. Percepatannya ya M kali A. Gitu. Kemudian pada benda M besar. Benda-benda M besar itu ada M besar kali G ya. Lagi gaya normal, misalkan N1 ada gaya normal N yang akan bereaksi ya, jadi sigma sigma Fy itu sama dengan N1 dikurang N dikurang M besar G sama dengan 0. Sekarang ada gaya-gaya yang bekerja horizontal di M besar. Ada atau tidak? Halo? Ya, tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Secara identik dia 0. Artinya, tadi apa di sini? Dia diam ya. Relatif terhadap lantai. Ini juga dipercepat relatif terhadap lantai. Nah, tapi percepatan relatif M besar terhadap M kecil, yaitu minusnya. Jadi ini didapatkan ini adalah A sama dengan F besar per M kecil. Jadi percepatan M besar relatif terhadap M kecil, yaitu cuma ini minus A sama minus F per M kecil. Itu contoh untuk benda bertumpuk yang antar permukaannya licin. Oke, cukup ya. Jadi tinggal saya absen.
Ada pertanyaan nggak? Ya, sambil